saya kondisi yang paling difokuskan adalah bagaimana kemudian eh, kebutuhan-kebutuhan masyarakat langsung ya terkait dengan prioritas pembangunan itu yang harusnya dijalankan, diprogramkan. Nah, tetapi kalau melihat apa yang dilakukan oleh Pak TGB tadi jelaskan, memang sebenarnya semua tergantung kepala daerah. Nah, di sini sebenarnya apa yang dilakukan oleh kepala daerah secara leluasa karena dia sebagai elit pemegang kekuasaan, harusnya dia yang memang melakukan itu. Tetapi yang kita jumpai pertama banyak sekali kepala daerah itu yang istilahnya suka-suka mengelola anggaran dan ini menjadi penyakit kronis yang sejak lama ada dan sayangnya seperti yang terjadi di NTB ketika Pak Tegem ini tidak menjadi role model bagi daerah lain. Harusnya itu menjadi contoh bagaimana kemudian mengelola anggaran yang transparan, akuntabel dan sebagainya. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Presiden juga tadi itu sebenarnya kan kelemahan dalam hal bagaimana Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Keuangan dan sekaligus BPKB dalam hal melakukan koordinasi sehingga kolaborasi ini hampir tidak tercipta. Yang ada adalah mereka perilaku koruptif yang terus berulang-ulang gitu, Pak. Dan kebanyakan itu kan anggaran itu hanya copy paste dari sebelumnya dari daerah lain juga gitu ya, yang pada akhirnya ketika dieksekusi ya hasilnya memang ya outputnya tidak sesuai dengan harapan dan publik banyak yang kecewa. Di satu sisi apa yang disampaikan Presiden ini sesungguhnya juga menjadi potret buruk di mana kemudian pengelolaan anggaran dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, Mbak. Yang ada hanyalah menghambur-hamburkan, memperwafoya, dan itu yang menjadi potret di mana kemudian banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan masyarakat terhadap infrastruktur jalan, misalnya yang baru ramai itu, kemudian juga berakan soal stunting, soal UMKM, tidak banyak berubah yang ada ya berulang-ulang seperti itu, Mbak. Yang terakhir, saya memang apa terjadi di suatu daerah itu sangat berbeda-beda dan tentu ada daerah yang memang secara jujur itu mengakui miskin gitu, mengakui tidak ada anggarannya. Nah, keterbatasan anggaran selalu dikeluhkan kepada pemerintah pusat, tetapi ketika ada kelebihan anggaran tidak pernah dikeluhkan dan yang ada hanyalah mereka itu istilahnya itu ya curhat kepada presiden, curhat kepada menteri, tetapi ketika kemudian dipenuhi ataupun dilayani yang terjadi kemudian ada penyimpangan-penyimpangan. Mereka juga pengawasan internalnya lemah, Pak. Jadi aparat pengawas internal pemerintah itu sangat lemah sekali dalam hal pengawasan para perilaku aparat birokratnya di lapangan. Yang terakhir yang menurut saya penting juga dibangun adalah bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh Presiden ini tidak hanya teriak-teriak Ya. di ini tingkat seperti ini, harus diganti saja. Kalau memang kan beliau punya kewenangan itu ganti Oke. saja menteri Action langsung begitu ya, Pak ya? Iya, langsung eksekusi aja karena ini menjadi sangat ini kan yang ditunggu-tunggu masyarakat juga di Oke. tengah kita pandemi Covid kemarin alasan pandemi Covid, kalau sekarang Ya. alasan apalagi yang harus ini lakukan saja Oke. eksekusi, menurut saya itu, Mbak. Oke, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak TGB begitu ya, seiring dengan banyaknya kepala daerah yang memang dari latar belakangnya sendiri juga kita lihat begitu dari pemilihan terbuka sehingga memang lebih cenderung kepada kepentingan-kepentingan politik juga. Kemudian terkait dengan tadi ya porsi antara PAD dan juga transfer ke daerah sendiri, apakah bisa menjadi solusi begitu ke depannya, Pak Trubus? Iya, sepanjang sebenarnya prinsip carrot and stick and carrot dilaksanakan ya dalam hal kebijakan itu penganggaran dan implementasinya nanti itu sebenarnya bisa, Mbak, dalam arti bahwa bagaimana kemudian ketika anggaran yang ditetapkan itu tidak terlaksana, kemudian pemerintah pusat memberikan sanksi gitu kan. Jadi ada prinsip reward and punishment tadi, stick and carrot itu, sehingga itu yang menjadi jalan agar para pelaksana di lapangan itu tidak ngawur istilahnya, itu tidak asal-asalan. Yang kedua, dalam hal ini memang agar anggaran dasar anggaran itu bisa terimplementasi dengan baik. Nah, ini pengawasan. Pengawasan ini kan selama ini selalu ini, Mbak, TST tahu sama tahu gitu ya yang terjadi di lapangan, sehingga ketika ada anggaran yang membengkak biasanya tidak sampai ke tingkat yang lebih atas. Dalam ini kalau yang disampaikan Pak Gubernur Pak TGP tadi ini betul-betul menjadi role model benar sebenarnya. Karena apa? Karena biasanya gubernur itu menyerahkan pada TGUPP, Mbak, itu untuk melihatnya itu. Ya. Jadi tidak gubernur tidak langsung hanya menandatangani saja. Nah, ini kan
ada potret-potret di mana kemudian peran TGOPP yang besar seperti di DKI Jakarta pernah terjadi sehingga anggaran itu membengkak nggak tanggung-tanggung, Mbak, sehingga banyak sekali anggaran yang kategori absurd tadi. Yang ketiga menurut saya agar menghindari absurd-absurd tadi memang semuanya harus konkret. Kalau konkret ini kan tentu harus ada pendampingan. Nah, selama ini pendampingannya nggak ada, pengawasan dari DPRD-nya juga lemah, apalagi DPRD ini merasa puas kalau sudah titipan anggarannya itu tersampaikan atau terakomodasi, itu sudah nggak kritik-kritik lagi. Yang terjadi adalah mereka ya sudah jalan terus dan mereka saling menutupi yang bahasanya tadi jadi TST tahu sama tahu. Nah, dalam hal ini kemudian di dinas-dinas mereka dalam melaksanakan itu ya yang penting targetnya tercapai. Tetapi banyak sekali yang ketika akhir tahun itu banyak targetnya tidak tercapai. Kalau tidak tercapai dengan tinggal 3 bulan 4 bulan kemudian dia sistemnya isinya Bandung Bondowoso sistemnya itu, Mbak. Jadi diselesaikan dalam waktu yang setempo, yang sesingkat-singkatnya, segala cara ditempuh. Nah, itu yang menjadi menurut saya persoalan APBD ini tidak jelas. Dan yang lain menurut saya memang harus ada dari pemerintah sanksi, misalnya penundaan DAU, DAK ataupun DBA ya, dana bagi hasil itu, sehingga mereka itu ada sanksinya. Kalau selama ini nggak ada ya sudah, dan dalam ini Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah juga tidak melaksanakan dengan baik. Ya yang terjadi kemudian mereka sudah menganggap semuanya lancar-lancar jaya, dan selama ini memang selalu ada diskusi-diskusi, ada lobby-lobby yang sifatnya tingkat ini ya, tingkat praktikal gitu, artinya tingkat bawah, dan di atas tinggal istilahnya ngetok aja, mengetahui. Dan dari berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi penganggaran itu sendiri lebih banyak memang ini visi politiknya yang lebih diutamakan, karena belum juga dia berpikir duduk karena dukungan politik, dan disitulah kemudian yang terjadi tidak masalah populis dan tidak populisnya, yang terjadi adalah kepentingan politiknya. Ya. Artinya di situ kepala daerah itu ketika dia kampanye kan atau dia mencalonkan diri itu mengeluarkan anggaran besar, dan disitulah kesempatan mereka untuk istilahnya itu menitipkan agar ada istilahnya imbal baliknya, atau istilahnya ada sesuatu yang bisa diambil lebih banyak untuk menutupi kampanye sebelumnya itu gitu loh, Mbak. Jadi banyak hal yang menurut saya memang dalam hal ini pembenahan yang harus dilakukan. Tapi ini menjadi potret di mana yang di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, kalau tidak ada perbaikan sama sekali, ya ujung-ujungnya akan berulang-ulang seperti yang terjadi. Dan harusnya daerah-daerah seperti yang dilakukan oleh Pak Teguh ini menjadi role model, menjadi contoh, ini teladan yang baik. Bagaimana kemudian daerah-daerah itu mengcopy paste, jangan mengcopy paste yang buruk-buruk tadi. Kalau copy paste, kemudian yang buruk-buruk, yang besar-besar di copy paste. Tapi sementara yang lainnya banyak juga dijumpai banyak anggaran-anggaran itu memang seperti dikatakan Presiden dan oleh Bappenas juga ditemukan itu banyak sekali yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran. Tapi itu selalu hanya dalam wacana, dalam diskusi, tidak pernah dalam lingkup-lingkup bagaimana. Dan masyarakat sebenarnya sekarang sudah nggak butuh lagi kok, Mbak, yang namanya rasa jengkel, rasa kecewa, ini dari keluhan-keluhan dari pejabat publik itu tidak perlu lagi. Yang diperlukan adalah masyarakat itu adalah kita kebutuhan sehari-harinya tercukupi, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan take home pay yang cukup, bisa mencukupi keluarganya, itu yang penting. Nah, ketika program-program sudah ditetapkan, nah itulah kemudian ya. Oke, baik.